Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan, kami akan melakukan wawancara kepada 3 orang mahasiswa Universitas Riau mengenai pendapat mereka tentang Pilkada 2024. 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트. 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts. Nah, di sini ada teman kami. Boleh perkenalan dulu? Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Akhyari, saya dari Prodi Teknik Sipil S1 Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Azizani Hanifah, saya berasal dari Prodi Manajemen Informatika. Nama saya Zara Syaif, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saya dari Universitas Riau. Saya akan mewawancarai Anda tentang beberapa hal terkait dengan pilkada. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa itu pilkada? Pilkada adalah singkatan dari pemilihan kepala daerah. Pemilu kada adalah kepanjangan dari singkatan dari pemilihan umum kepala daerah atau biasa juga disebut dengan pilkada. Sebentar lagi bahkan kita di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru bisa kita lihat ada spanduk-spanduk di pinggir jalan, sama seperti pemilu nasional hari itu. Kita juga akan melaksanakan pemilu kada. Menurut saya, pemilu kada itu adalah pemilihan umum kepala daerah yang dimana dilakukan oleh penduduk lokal administratif setempat dengan syarat calon tertentu bagi yang ingin mencalonkan diri, dan pemilu kada ini langsung memilih kepala dan wakilnya. Nah, kenapa sih generasi muda kayak kita ini perlu terlibat dalam pemilu kada? Menurut saya, kenapa generasi kita ini, generasi muda, perlu terlibat dalam pemilu kada, itu karena generasi kita adalah generasi yang memimpin selanjutnya dan akan melakukan pergerakan perubahan, yang dimana ketika kita mengungkapkan aspirasi itu pasti akan mempengaruhi suatu kebijakan yang akan berdampak pada kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu memastikan aspirasi atau partisipasi kita itu ada, dan juga melalui partisipasi itu pasti akan merubah suatu demokrasi menjadi lebih baik dan menjadikan masa depan lebih cerah. Karena satu suara sangat diperlukan untuk menentukan siapa kepala daerah yang benar-benar dipilih oleh rakyat, walaupun satu suara itu berasal dari pemuda. Nah, jadi setiap WNI itu punya hak pilihnya masing-masing. Hak pilih itu akan mempengaruhi bagaimana kepemimpinan dan pengelolaan daerah ataupun negara ke depannya. Jadi sangat penting pemilu kada untuk digunakan hak pilihnya, karena itulah yang akan menentukan alur hidup suatu daerah atau suatu kepemimpinan di suatu daerah. Bagaimana cara Nanda untuk dapat meningkatkan kesadaran bagi teman-teman sebaya untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu kada ini? Nah, waktu SMA dulu, saya kan jadi ketua OSIS nih. Itu ada seminar-seminar yang diadakan untuk mengedukasi kita. Jadi dari Polda Riau waktu itu, seminar tentang pemilu sebelum pemilu nasional pemilihan presiden hari itu. Nah, jadi mungkin cara mengedukasinya selain kita memberitahu secara langsung, ngajak ngobrol, kita mungkin juga kalau nanti ada seminar kita ajak. Jadi itu bisa memberikan mereka fundamental kenapa sih hak pilih mereka untuk pemilu kada atau pilkada daerah gubernur dan wali kota nanti itu harus digunakan. Menurut saya, cara kita untuk meningkatkan kesadaran teman-teman agar paham mengenai pemilu kada itu bisa pertama tuh melalui media sosial, melalui forum-forumnya. Selain itu juga bisa melalui sosialisasi kan, langsung mengedukasikan kepada mereka. Jika tidak bisa begitu, kita bisa melakukan melalui pekan kreativitas. Kita membuat sebuah lomba, poster atau video yang mengungkapkan tentang atau mengedukasi mengenai pemilu kada. Selain itu, mungkin kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan pemuda-pemudi masyarakat setempat untuk memberitahukan apa itu pemilu kada. Salah satunya
dengan menyajikan infografis yang menarik tentang pilkada yang lebih diterima oleh generasi muda. Yang selanjutnya, apakah kamu telah memiliki hak untuk mengikuti pilkada 2024? Ya sudah, karena saya sudah berusia lebih dari 17 tahun. Apakah kamu akan mengikuti pilkada tahun 2024 ini? Ya pastinya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya mengikuti pelatihan yang artinya saya juga waktu itu di pemilihan Capres 2024 kemarin itu saya ikut milih karena saya juga sudah mempunyai KTP atau kartu tanda penduduk sehingga saya mempunyai hak pilih. Ya, saya sudah punya hak untuk mengikuti pemilu kada karena saya sudah punya KTP. Jadi saya berhak memberikan suara saya. Nah, pertanyaan terakhir, menurut kamu ikut partisipasi pada pemilu kada itu bentuk dari bela negara nggak sih? Menurut saya itu termasuk dalam bentuk usaha kita dalam bela negara karena dengan mengungkapkan suara kita itu salah satu bentuk kepedulian kita terhadap aspek sosial dan politik keadaan bangsa ini. Ya, Kenapa? karena dengan mengikuti pilkada, maka kita telah menegakkan demokrasi negara ini. Saya akan menjawab iya ya. Jadi berpartisipasi dan memberikan hak pilih kita pada pemilu kada ini adalah bentuk bela negara. Bela negara itu tidak hanya bela secara fisik seperti TNI, tapi membela secara kemajuan dan demokrasi itu juga penting. Jadi ketika kita memberikan hak pilih kita dalam demokrasi itu merupakan suatu bentuk untuk unsur bela negara. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Jawaban-jawaban kamu itu sangat bermanfaat bagi kami untuk menambah pengetahuan tentang pemilu kada. Setelah wawancara yang telah kita lakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pemilu kada merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis di tingkat daerah. Bagi mahasiswa, pemilu kada merupakan kesempatan dalam memilih pemimpin yang dapat membangun daerah lebih baik. Dengan ikut pemilu kada, mahasiswa ikut berperan dalam menentukan masa depan daerahnya. Oleh karena itu, jangan lupa ikut pemilu kada tahun 2024, karena masa depan daerahmu ada di tanganmu.